Setiap orang, entah siapapun itu, baik yang masih muda, ataupun yang sudah tua, pasti pernah merasa sangat malas dalam melakukan apapun. Seperti aktivitas sehari-hari, olahraga, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, belajar, membuat tugas dan lain-lain, yang mengakibatkan tertundanya sebuah pekerjaan. Dengan menunda pekerjaan, berarti kamu telah membuat pekerjaan itu semakin menumpuk, dan akan membuat kamu semakin malas, dan lebih malas lagi untuk mengerjakannya. Percaya atau tidak, ketika kamu mau memulai suatu kegiatan atau pekerjaan, selalu ada bisikan, atau dorongan di dalam pikiran kamu yang berkata sebaliknya. Dan dorongan itu akan semakin kuat mendorong kamu jika kamu tidak cepat-cepat melawan. Dorongan atau bisikan yang berada di dalam pikiran kamu, atau bisa kita sebut dengan pikiran jangka pendek ini selalu datang ketika kamu akan melakukan aktivitas yang memberatkan, entah fisik, pikiran, ataupun mental. Karena pikiran ini ingin membuat kamu tidak melakukan apapun, dan hanya bermalas-malasan setiap harinya. Tentunya ada konsekuensi ketika kamu menuruti pikiran itu. Memang menyenangkan dengan tidak melakukan apapun, tidak melakukan kegiatan yang melelahkan, hanya rebahan setiap harinya, bermain gadget dan hanya scroll media sosial. Tetapi jika kamu terus mendengarkan pikiran itu, maka rasa malas yang ada pada diri kamu akan membentuk sebuah karakter dalam diri kamu, dan akan sangat berbahaya. Karena sebuah karakter yang terbentuk, entah itu positif maupun negatif, akan mempengaruhi masa depan dan impian kamu. Ingatlah, karakter seorang pemalas akan selalu dijauhi oleh masa depan dan kesuksesan. Karena orang-orang sukses, pasti tidak memiliki karakter seorang pemalas. Seorang pemalas akan selalu tidak dipercaya oleh atasannya di mana ia bekerja. Dia akan kehilangan tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya, yang pastinya akan berpengaruh juga atas karirnya. Dan kegagalan yang akan menantinya di masa depan. Itulah sebabnya, jangan biarkan pikiran jangka pendek mempengaruhi aktivitas yang seharusnya bisa kamu kerjakan saat ini, menjadi tertunda dan menumpuk, karena kamu akan mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan itu. Ingat, setiap detik berlalu menjadi menit, setiap menit berlalu menjadi jam, dan setiap jam berlalu akan menjadi hari. Jika kamu tidak segera melakukannya hari ini, maka waktumu akan terbuang sia-sia. Waktu tidak akan pernah kembali. Jika hari ini kamu masih bermalas-malas, maka saat ini saya katakan kepada kamu, segera lawan pikiran itu, segeralah bangun dari tempat tidur kamu, mulailah beraktivitas, jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia. Entah seberapa kuat perlawanan itu, jangan sampai kamu kalah dan jangan sampai kekalahan itu membuat kamu menyerah. Teruslah memberi perlawanan, hingga pada akhirnya kamu dapat mengalahkan rasa malas dalam diri kamu. Jangan menuruti kesenangan sesaat, kesenangan itu hanya jangka pendek, yang tidak bermanfaat untuk jangka panjang kamu, karena akan mengorbankan impian masa depan jika kamu tetap berkompromi dengan rasa malas itu. Kerugian-kerugian seperti inilah, yang akan kamu alami di masa depan, jika kamu tidak menolak secara tegas, apa yang ada di pikiran kamu saat ini. Memang tidak mudah dalam melawan rasa malas dalam diri kamu. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Semua bisa kamu lakukan jika kamu mau untuk melakukannya. Itu langkah pertama yang harus kamu mulai. Tekankan pada diri kamu untuk mau memulai apa yang sudah kamu rencanakan. Jangan ada pikiran-pikiran lain yang mempengaruhi. Buat list kegiatan atau pekerjaan yang akan kamu lakukan setiap harinya, sehingga pekerjaan kamu terjadwal. Selalu lakukan itu dan jangan pernah menundanya. Selalu berpikiran positif, agar pikiran jangka pendek yang membuat kamu malas tidak akan mengalahkan kamu. Tentukan tujuan masa depan kamu. Inilah yang terpenting, karena orang yang memiliki tujuan masa depan akan menghargai waktu dengan sebaik mungkin, dan tidak akan membuat waktu itu terlewat begitu
saja. Percayalah, orang yang bermalas-malasan dan melupakan tanggung jawabnya, dia akan kesulitan untuk mencapai tujuannya di masa depan. Sebaliknya, orang yang selalu tekun dan selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, maka impian masa depannya akan berhasil dia dapatkan. Sekarang pilihan itu ada pada kamu. Kamu bisa memilih untuk tetap bermalas-malasan dan sering menunda pekerjaan, atau segera mulai saat ini juga, dan jangan menunda-nunda lagi. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Teruslah melangkah, gapai cita-cita kamu, dan percayalah, Tuhan pasti menolong orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa menundanya. Ingat, jangan sampai kamu menyesal atas pilihan dan keputusan kamu saat ini. Karena apa yang telah kamu pilih, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Hari esok mungkin masih panjang, tetapi bukan berarti kamu bisa bermalas-malasan dalam melaluinya, karena kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada diri kamu di masa depan. Seiring bertambahnya waktu, usia juga semakin bertambah. Banyak pengalaman-pengalaman berharga yang telah kamu lalui. Seberapa sering kamu belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kamu lalui itu? Apakah dengan pengalaman itu sudah membuat kamu semakin dewasa dan mengalami perubahan dalam hidup kamu? Untuk membuat suatu perubahan, tentunya harus dimulai dengan kemauan yang berada di dalam diri kamu. Jika tidak ada kemauan, tentunya perubahan itu tidak akan terjadi. Memang tidak mudah, tetapi jika dilakukan maka perubahan itu pasti akan terjadi. Setiap manusia pasti memiliki impian yang ingin digapai. Sebagai contoh, jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat dan mempunyai berat badan yang ideal, tentunya tidak akan bisa kamu capai jika kamu saat ini masih malas untuk berolahraga, tidak menjaga makanan yang kamu makan setiap harinya, suka bergadang semalaman, dan masih banyak lagi. Jika kamu masih melakukan itu, maka mempunyai tubuh yang sehat hanya akan menjadi impian belaka. Untuk memperolehnya, tentu kamu harus mempunyai kemauan untuk berubah, menyempatkan untuk berolahraga, mulai menjaga pola makan, dan tentunya konsisten untuk melakukannya. Pasti tubuh yang sehat akan kamu peroleh. Untuk mempunyai kemauan dalam melakukan perubahan harus dimulai dari dalam diri kamu sendiri. Jika kemauan itu tidak kuat, maka kamu akan mengalami kegagalan. Memperkuat kemauan dalam diri juga merupakan hal yang penting. Jika tidak ada kemauan, maka apa yang sedang kamu kejar, atau yang saat ini sedang kamu perjuangkan, akan terhenti. Ingat kembali apa yang menjadi impian kamu. Tekankan dalam pikiran dan hati kamu bahwa impian itu harus tercapai, maka kemauan dalam diri kamu akan semakin kuat. Seberapa kuat kamu ingin mencapai impian kamu, akan berbanding lurus dengan kemauan kuat dalam diri. Sebaliknya, jika kamu menyerah akan mimpimu, maka kemauan itu akan hilang. Selalu asah dan tingkatkan kemauan itu, agar kamu semakin semangat dan lebih konsisten dalam menggapai impian itu. Ketika kamu sudah memiliki kemauan yang kuat, perubahan-perubahan pasti akan mengikuti. Kamu akan semakin rajin dan tidak bermalas-malas lagi dalam mengerjakan sesuatu, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan semakin konsisten dalam melakukannya. Perubahan di dalam hidup sangatlah penting, karena tidak semua orang bisa melakukan perubahan dalam hidupnya. Banyak dari mereka yang menyerah, tidak konsisten dalam melakukan perubahan itu. Alhasil apa yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Setiap proses yang terjadi akan selalu membawa perubahan, entah perubahan yang positif, atau malah perubahan negatif. Jika perubahan itu mengarah ke hal yang negatif, maka ada yang salah dalam penyelesaian masalah, atau proses yang kamu alami. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perubahan. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan tempat kamu berada, pengaruh dari orang-orang sekitar, emosi sesaat dalam mengambil keputusan.
Jika faktor-faktor itu membuat perubahan negatif di dalam hidup kamu, maka segeralah menjauh. Sebaliknya jika faktor itu membuat perubahan yang positif, maka pertahankan. Perubahan yang positif tentunya akan membuat karakter yang baik. Jika kamu memiliki karakter yang baik dan tetap mempertahankannya, percayalah setiap proses yang kamu alami akan mudah kamu hadapi. Kamu akan menemukan solusi dari setiap masalah itu. Semua proses-proses itu akan membuat kamu semakin dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, tanpa ada keraguan di dalam hati. Segera mulai apa yang sudah kamu mulai. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan sia-siakan waktu yang ada. Miliki kemauan yang kuat. Selalu asah kemauan itu menjadi lebih dan lebih kuat lagi. Berubahlah ke arah yang lebih baik dari hari kemarin. Tantang diri kamu agar kehidupan kamu tidak hanya mengikuti arus. Lawan terus pikiran-pikiran negatif. Ubah semuanya ke arah yang lebih baik. Percayalah, Tuhan akan menyediakan berkat yang baik pula. Pernahkah kamu mengalami kegagalan yang sangat amat menyakitkan, yang menyesakkan hati, dan membuat kamu lemas tak bertenaga? Ketika kegagalan itu datang, dan menarikmu dengan sangat kuat, seketika, pikiran dan tubuhmu ikut tertarik di dalamnya. Pundak terasa berbeban sangat berat, yang membuat kamu kesulitan untuk bangkit kembali. Tentunya, setiap dari kita pasti tidak akan mau mengalaminya. Jika diberi pilihan antara gagal atau sukses, secara spontan kita pasti akan memilih untuk sukses. Tidak mungkin ada orang yang akan memilih untuk gagal di dalam hidupnya. Tidak mungkin ada orang yang memilih untuk gagal di masa depannya. Tidak mungkin ada seorang anak kecil ketika ditanya oleh gurunya apa yang menjadi cita-citanya, dan anak itu menjawab kegagalan. Ya, benar sekali. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan di dalam hidupnya. Kegagalan merupakan ketakutan yang dimiliki oleh setiap orang. Jika mengalaminya, kegagalan adalah musuh terbesar yang sangat amat kuat untuk dilawan. Dan banyak orang pasti akan menghindari kegagalan. Perlu kamu ketahui musuh dari kegagalan adalah kesuksesan. Tetapi, kegagalan pasti akan dialami oleh orang-orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan kesuksesan. Dengan kamu menghindari kegagalan, berarti secara tidak langsung kamu takut untuk berhasil, takut untuk mencoba hal baru, takut untuk melangkah maju, takut untuk keluar dari zona nyaman kamu, takut untuk menerima tantangan. Gagal bukan berarti bahwa hidup kamu selesai sampai di situ saja. Bukan berarti bahwa hidup kamu berakhir dan memilih untuk menyerah. Justru sebaliknya, hidup kamu baru saja dimulai. Ketika kamu berada di puncak, tentunya kamu akan memulainya dari bawah dengan mendaki dan terus mendaki, melewati jalan yang tidak mudah. Banyak rintangan yang harus kamu hadapi, hingga kamu mencapai puncak itu. Rintangan-rintangan itulah yang membuat kamu kuat. Meski kamu terjatuh, kamu akan bangkit kembali. Meski berat, kamu tidak akan menyerah, karena puncaklah tujuan kamu. Sebaliknya, ketika kamu berada di puncak, tidak dengan usaha kamu sendiri, maka ketika kamu jatuh, kamu tidak akan mempunyai kekuatan atau kemampuan yang terlatih untuk melewatinya. Kamu akan semakin terjatuh, dan terjatuh lebih dalam, di dalam kegagalan. Oleh sebab itu, jangan hindari kegagalan. Kegagalan bukanlah hal yang menakutkan. Jika kamu telah siap dari awal kamu memulai, dan memiliki cara untuk melawan kegagalan itu. Belajarlah dari kegagalan, karena banyak hal yang dapat kamu peroleh saat kamu mengalami kegagalan. Jangan anggap kegagalan adalah hal yang negatif. Jika kamu memiliki pikiran itu, maka kamu akan semakin jauh dalam memperoleh kesuksesan. Ubah pikiran itu menjadi hal yang positif. Introspeksi diri atas hasil yang sudah kamu peroleh. Di mana letak kesalahan itu? Cari lebih dalam.
hingga kamu menemukan di mana titik kesalahan kamu. Mana yang bisa untuk diimprove, dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Apapun keadaan yang kamu alami, terus mencoba dan lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan berhenti di tengah perjalanan, karena kamu tidak akan tahu bagaimana hasil yang akan kamu terima jika kamu berhenti. Masa depan yang baik pasti merupakan dambaan bagi setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang mau untuk mengejar tanpa menyerah yang akan memperolehnya. Apakah kamu akan menjadi salah satunya? Ya tentu saja, kamu harus memiliki keinginan yang kuat, dan katakan dalam hati kamu bahwa kamu bisa, dan tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kamu untuk mendapatkannya. Mulailah bergerak saat ini juga, dan teruslah melangkah dengan penuh keyakinan. Hadapi rintangan-rintangan yang menghampirimu, jadilah kuat atas rintangan-rintangan itu. Biasakan tumbuh pikiran kamu dalam menghadapi rintangan itu. Hingga kamu terbiasa, dan tahu tindakan seperti apa yang harus kamu lakukan untuk mencegah kegagalan itu datang kembali. Selalu asah kemampuan kamu. Yakinlah bahwa kemampuan kamu tidak ada yang bisa membatasi, kecuali kamu sendiri yang membatasinya. Jangan jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama, karena ketika kamu terjatuh di lubang yang sama, menandakan bahwa kamu tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Fokuslah terhadap tujuan hidupmu. Jangan goyah atau bimbang yang akan menyebabkan keraguan dalam bertindak, dan akan merugikan diri kamu sendiri. Bergeraklah meski berawal dari merangkak. Itu lebih baik daripada hanya terdiam tanpa melakukan apapun. Terus merangkak meski berat. Terus lakukan itu. Teruslah bergerak hingga kamu mampu untuk berdiri dan berlari menuju kemenangan yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup kamu.